Oke, baik teman-teman. Uh, Seperti sebelumnya saya katakan bahwa setelah kita mempelajari tentang fungsi if yang kemarin, fungsi logika, maka hari ini kita teruskan ke materi fungsi lookup. Nah, apa itu fungsi lookup teman-teman? Adalah fungsi yang pencarian atau referensi. Nah, jadi misalnya di sini ada sebuah kode barang. Kalau kemarin kita menggunakan fungsi if kan berarti di sini kita buat jika LP maka laptop, jika KP maka komputer, jika HP handphone, jika PR maka printer. Seperti itu. Di materi sebelumnya ini saya coba. Nah, seperti ini. Nah, kali ini kita membuatnya itu dalam bentuk lookup, ya. Kenapa lookup itu kita gunakan? Karena kita membuat sebuah tabel, ya. Ini ada indikator tabel seperti ini, di mana nanti indikator ini dia akan mencari kecocokan dengan tabel bantu di sini. Itu lookup. Artinya kalau misalnya ada LP di sini, maka di depannya apa LP ini adalah laptop, maka hasilnya di sini nanti adalah laptop. Kalau di sini ada PR, maka ketika di indikator ini ada PR, maka di sini juga nanti akan jadi printer. Seperti itu. Nah, fungsi lookup sendiri terbagi dua teman-teman. Ada namanya tabel bantunya yang berbentuk vertikal, ini kan vertikal. Maka rumusnya nanti adalah VLOOKUP. Kalau nanti berbentuk horizontal seperti ini kan horizontal, dia dari kiri ke kanan, maka nanti rumusnya adalah HLOOKUP. Jadi bedanya itu aja ya. Kalau dia tabel bantunya vertikal, maka rumusnya VLOOKUP atau vertical lookup. Kalau dia horizontal berarti HLOOKUP atau horizontal lookup. Seperti itu teman-teman. Jadi ada sebuah contoh kasus di sini. Di sini ada kode barang LP, KP, HP, PR. Kode ini kita referensikan dia di sini. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari tahu dulu tabel bantunya seperti apa, bentuknya apa. Ini sudah terjawab sama kita bahwa bentuknya adalah vertikal. Berarti di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Oke. Jadi begini cara mengerjakan teman-teman. Ingat dalam Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan VLOOKUP. Ya, kenapa VLOOKUP? Karena tabel bantu berbentuk vertikal. VLOOKUP ini indikator kita, KP-nya. Titik koma. Baru kita blok tabel bantunya ini. Semua. Ini ya, F5.2G8. Artinya dari sel F5 sampai ke G8. Nih. Nah, kalau sudah baru kita tekan F4. Ini saya keyboardnya nggak pas ya. Nah, F4 itu untuk mengunci. Ya, jadi tulisan dolar ini teman-teman itu muncul setelah kita tekan F4. Artinya kita kunci dia ini tabel bantunya, baru titik koma 2 titik koma 0. Tutup kurung, enter. Jadi saya jelaskan sekali lagi, misalnya di atas ini kita coba ke sini ya, kita bahas rumus yang di atas biar paham. Kita ke LP. Di sini VLOOKUP. Kenapa dia pakai VLOOKUP? Karena di sini berbentuk tabel bantunya berbentuk horizontal. Di mana tabel bantunya itu terdiri dari F5 ini ya, perhatikan saya blok. Dari F5 nih, kolom F baris ke-5 sampai artinya dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini sampai printer. Berarti ini alamatnya berapa? G8 ini muncul di atas.
Ini sel G8. Nah, makanya di sini teman-teman dia perhatikan sama dengan VLOOKUP B3. B3 ini alamat sel dari LP. Ya, karena ini yang menjadi indikator pencarian kita di sini. Artinya ini kolom B3 inilah yang akan dicocokkan dengan sini tabel bantunya. B3 titik koma F5. Ingat dolar tadi muncul setelah kita tekan F4 atau kita absolutkan dia. Sampai ya, di pertemuan selanjutnya sebelumnya saya sudah katakan kalau titik 2 itu artinya diterjemahkan dia sampai, dan dari kolom F5 sampai G8. Artinya tabel bantunya dari F5 sampai G8. Baru titik koma 2 titik koma 0. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa fungsinya 2 sama 0 ini? Nah, sebenarnya 2 itu artinya ada 2 kolom. Ini ada 2 kolom. Di sini sebenarnya pilihannya adalah 4. Artinya ada 2 kolom dan 4 baris. Tapi kadang-kadang kalau kita buat 4-nya ini, dia kadang error. Makanya saya selalu kasih dia 0. Ya. Nah, coba kita ulangi ini teman-teman biar lebih paham. Ingat, ini tabel bantunya berbentuk vertikal, berarti sama dengan VLOOKUP. Indikatornya ini titik koma, baru kita blok ini sampai ke sini. Kita kunci dia dari, jadi tekan tombol F4, baru titik koma 2 titik koma 4, artinya 2 kolom dan 4 baris. Tutup kurung, enter. Kalau misalnya dia terima ini yang 4 ini nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau kadang saya buat aja 0 pun sama aja hasilnya. Nah, ketika saya sorot ini teman-teman, maka LP ini dicocokkan seperti ini. LP ini kan cocok dengan ini. Saya warna hijau kan, biru. Lalu KP ini komputernya cocok dengan ini. Kalau handphone ini cocok dengan handphone. Seperti itu. Nah, ini ada komputer lagi kan, berarti cocok dengan komputer. Nah, jadi jauh lebih efektif dia penggunaan ini daripada fungsi if. Nah, itu fungsi lookup. Nah, kita kasih contoh yang lain. Misalnya ada sebuah, di sini ada sebuah kode barang contoh. Misalnya A amat baik, B baik, C cukup, D kurang, E sangat kurang. Ini sudah ada sebuah tabel bantu yang bentuknya adalah vertikal. Ini bentuknya vertikal. Nah, ketika ada sebuah di sini misalnya tekan nilai huruf keterangan. Nah, di sini ada A, ada C, ada B, ada D, ada E, ada A, ada B. Maka otomatis nilai-nilai ini kan nggak mungkin kita ketik satu-satu. A amat baik. Nah, capek sekali. Nah, kita tinggal menggunakan fungsi lookup. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita lihat dulu tabel bantunya apa. Dia berbentuk vertikal. Berarti udah pasti di sini kita menggunakan sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Yang mau kita carikan nilainya ini. Berarti titik koma, baru kita blok tabel bantunya nih dari A sampai sangat kurang. Nah, dari B19 sampai C23. Baru kita kunci. Kita tekan F4. Baru titik koma 2 titik koma 5. Apa maksudnya titik 2? 2 artinya 2 kolom dan 5 baris. Baru tutup kurung, enter.
Ini A, cocok ini. Sama. Loh, kok tidak mau? Berarti kalau nggak mau ini buat titik koma 0. Seperti yang saya bilang tadi, kadang dia nggak mau, nggak terima. Oh sorry, ini kenapa A? Jadi karena ini A semua. Yang ini di bawah kan semua jadi A. Harusnya saya sorot tadi yang ini, yang ininya aja. Nah, kan udah dapat ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini sebenarnya fungsi lookup ini adalah mengefektifkan daripada fungsi if. Nah, sekarang kita ke lookup. Sebenarnya beda sedikit aja. Kalau lookup itu kan dia berbentuk horizontal. Jadi tabel bantu tadi yang kita coba di sini aja ya. Yang awalnya tabel bantunya tadi ini berbentuk vertikal, berarti kita rubah jadi horizontal, berarti A di bawahnya ada amat baik, B-nya baik, C-nya cukup, D-nya kurang, E-nya sangat kurang. Nah, jadi ini tabel bantu yang berbentuk horizontal. Nah, ini. Berarti kalau ada di atas ini mencari keterangan seperti ini, hapus. Berarti tinggal kita ganti rumusnya sama dengan lookup. Kenapa lookup? Karena dia berbentuk horizontal. Baru kita blok. Kita blok ini. Sorry, ini kita kasih indikatornya dulu yang A-nya ini. Baru kita blok. Kita tekan F4. Saya nampakkan aja lah, nanti tidak paham juga. Ini tekan F4 ya teman-teman. Tidak nambahin juga di sini ya. Ini F4. Nah, seperti itu. Jadi nanti dolar-dolar muncul. Lalu titik koma 2 titik koma 0. Entar. Ketika kita sorot, maka hasilnya akan didapatkan. Oke, itu saja teman-teman untuk fungsi lookup. Banyak berlatih aja biar rumus ini, fungsi lookup ini lebih mantap. Nah, selanjutnya nanti saya akan memaparkan materi tentang penggabungannya. Jadi misalnya di penggabungan ini seperti ini. Misalnya ada sebuah indikator ini yang saya bilang tadi ya. Jika nilai sebelah kanan ini yang SM, berarti kita ambil rumus if-nya dulu, baru masuk ke right-nya kita ngambil sebelah kanan SM, maka hasilnya semua. Nanti ini akan kita kerjakan di penggabungan fungsi logikal. Jadi biar jangan terlalu panjang, saya potong videonya ya. Saya akan masuk ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, sekian.